Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, selamat datang di channel YouTube Pak Nolid. Apa kabar anak-anakku semuanya? Apakah kalian siap belajar hari ini dengan Pak Nolid? Hari ini kita akan belajar tema 5 masih tentang cuaca ya. Subtema 3 tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Pembelajaran kedua. Mari anak-anak kita belajar dengan penuh semangat ya. Perhatikan gambar berikut ini anak-anak. Dayu menceritakan banyak hal. Tak hanya bercerita tentang kondisi pengungsi, Komang juga bercerita keadaan kebun dan ladang petani. Kebun dan ladang petani mulai rusak terkena cuaca panas akibat abu vulkanik. Abu vulkanik ini berasal dari letusan gunung. Abu vulkanik membuat tanaman tidak bisa hidup. Siti mengajak teman-temannya berdiskusi. Tanaman apa yang tepat ditanam pada daerah dan musim tertentu. Diskusi dimulai dengan mendata asal daerah dengan tanaman khasnya. Anak-anak, perhatikan gambar ini ya. Itu adalah gambar gunung meletus. Nah, gunung yang meletus akan mengeluarkan lahar. Lahar panas sekali. Lalu, ada juga material-material debu yang akan menjadi awan panas dan bisa menjadi abu vulkanik. Nah, abu vulkanik ini bisa membuat tanaman, hewan bisa mati. Anak-anak, jadi kita tidak boleh berada di dekat gunung yang meletus. Dan apabila ada gunung yang meletus, semua warganya yang dekat gunung harus mengungsi. Nah, di sini Siti akan mendata nama tanaman khas dan daerahnya. Tanaman apa yang banyak tumbuh di daerahmu, Edo? Di Papua banyak pohon sagu. Kalau di daerahmu, tanaman apa yang tumbuh subur, Siti? Di Sumatera Barat, daerah asalku, padi tumbuh dengan subur. Aku akan bawakan papeda untuk kalian. Papeda, makanan khas Papua yang terbuat dari sagu. Anak-anak, kita bisa mencari informasi tanaman yang tumbuh subur di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Nah, di sini kalian bisa menuliskan dalam bentuk tabel seperti ini. Tulis nama daerah, lalu tulis nama tanaman yang tumbuh subur di daerah tersebut. Ini contoh dari Bapak nih, anak-anak. Ada beberapa tanaman ya. Nah, yang pertama ini namanya pohon sapu tangan. Pohon ini berasal dari Riau. Lalu, ada pohon pinang merah yang berasal dari Jambi. Selanjutnya, ada bunga puspa. Ini bunga berasal dari Bangka Belitung. Yang berikutnya, pohon nyamplung. Ini berasal dari Jawa Timur. Selanjutnya, ada pohon waru. Berasal dari Bengkulu. Dan ada juga cempaka kuning, tumbuh subur di daerah Aceh. Berikutnya, ada pohon damar, banyak dijumpai di daerah Sumatera Utara. Nah, selanjutnya ada pohon kayu manis. Nah, biasanya banyak ditemui di daerah Sumatera Barat. Sedangkan pohon ini adalah pohon duku. Ini berasal dari Sumatera Selatan dan ini
hampir mirip ya dengan pohon duku, namanya pohon kepal. Ini berasal dari Jawa Tengah. Anak-anak, senang ya memiliki teman dari berbagai daerah. Kekayaan daerah juga memberikan kekayaan hayati bagi kita. Berbagai hasil bumi dari tiap daerah dapat kita nikmati. Rencanakanlah makan bersama dengan teman-teman kalian. Anak-anak, masing-masing membawa makanan khas daerahnya. Lalu, saling berbagi dan mencicipi. Hal ini akan membuat lidahmu makin kaya akan rasa. Nah, di sini hari makan bersama pun tiba. Setiap anak sudah membawa makanan khas daerahnya. Edo membawa makanan pokok berupa papeda. Siti membawa makanan pokok berupa nasi. Teman-teman lain membawa lauk pauknya. Benny dari Manado membawa ikan dengan sambal dabu-dabu. Dayu membawa sate lilit khas Bali. Lani membawa capcay, masakan khas keluarganya. Mereka duduk membuat lingkaran. Makanan yang mereka bawa diletakkan di tengah. Acara makan bersama sungguh menyenangkan. Acara makan bersama telah dilakukan. Benny meminta teman-temannya mendengarkannya. Ia akan membacakan surat yang dikirim oleh Udin. Udin sudah 3 hari tidak sekolah. Ia menjenguk neneknya yang sedang sakit. Ini adalah surat dari Udin. Halo Benny, apa kabar? Aku sedang berada di Lembang, Bandung. Kami sekeluarga menjenguk nenek yang sedang sakit. Rumah nenek dikelilingi kebun sayur mayur yang luas. Beraneka jenis sayur ditanam warga di sana. Ada brokoli, tomat, cabai, dan sawi. Hanya saja, beberapa hari ini hujan turun sangat lebat. Banyak sayur yang tidak bisa dipanen. Kasihan para petani. Mereka mengalami kegagalan panen. Sudah dulu ya Benny. Aku akan segera kembali jika keadaan nenek membaik. Salam untuk teman-teman di sekolah. Sahabatmu, Udin. Nah, itu adalah surat yang dikirim Udin kepada Benny. Coba, apa yang Udin ceritakan pada surat tersebut, anak-anak? Ya, Udin bercerita bahwa di daerah neneknya banyak petani yang gagal panen karena hujan. Hujan yang tak kunjung berhenti, bukan? Nah, dari gambar ini, coba amati ya anak-anak, dari mana sih bisa turun hujan? Lalu, kemana air hujan itu? Ayo kita cari tahu bersama-sama ya. Sebelum mencari tahu tentang hujan, Bapak mau tanya nih anak-anak. Apakah kegiatanmu berubah saat terjadi perubahan cuaca? Bagaimana pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia? Tentunya,
perubahan cuaca sangat berpengaruh sekali terhadap kehidupan manusia. Sekarang kita akan pelajari lebih lanjut tentang terjadinya hujan ya anak-anak. Nah, bagaimana sih proses terjadinya hujan? Proses terjadinya hujan dimulai dari proses evaporasi yang disebabkan oleh sinar matahari. Air yang terdapat di sungai, laut, danau, atau sumber lainnya akan mengalami penguapan karena terkena panas dari sinar matahari. Setelah itu, proses kondensasi akan terjadi akibat hasil uap yang sudah naik. Uap air akan berubah menjadi embun. Suhu udara semakin meningkat dan membuat titik-titik embun semakin banyak dan memadat hingga menjadi awan. Awan akan terbentuk dan angin akan membawa awan berisi butiran air menuju lokasi yang suhunya rendah. Awan-awan tersebut akan berkumpul menjadi awan besar dan berwarna kelabu. Awan itu akan berubah menjadi titik-titik hujan yang turun ke bumi. Lalu, air hujan akan mengalir kembali ke sungai, danau, dan lain sebagainya. Nah, itulah proses terjadinya hujan. Coba adik-adik perhatikan gambar di samping. Air itu akan terus mengalami perputaran seperti gambar di samping dan tidak akan pernah habis. Perputaran air itu disebut dengan siklus air atau bahasa ilmiahnya siklus hidrologi. Jadi kesimpulannya yang lebih pendek ini penjelasannya ya anak-anak. Nah, panas matahari membuat air laut, danau, sungai, atau dari manapun yang terkena sinar matahari menguap. Uap air terkumpul di udara dalam bentuk awan. Awan yang terbentuk menjadi semakin besar. Lalu, awan itulah titik-titik air hujan akan jatuh dan terjadilah hujan. Begitu anak-anak. Nah, anak-anak, saat hujan, biasanya angin bertiup kencang. Hewan ternak akan berlarian anak-anak. Bahkan, ada hewan yang meloncat mencari tempat berlindung. Gerakan kelinci meloncat terlihat menggemaskan. Ayo kita tirukan gerakan kelinci meloncat anak-anak. Yang pertama, berdiri tegak. Ayunkan tangan ke belakang. Lalu, dorong ke depan dan bungkukkan tubuhmu sambil menekukkan lutut. Meloncatlah ke depan dan mendarat dengan baik ya. Saat mendarat, posisi tubuh dengan tangan direntangkan. Bertahanlah hingga hitungan 1, 2, 3. Setelah itu, berdiri sempurna. Coba anak-anak praktekkan ya cara meloncat kelinci ini. Jadi, bisa melatih otot-otot tubuh kalian agar kuat anak-anak. Nah, demikian tadi pembahasan kita di tema 5 subtema 3 tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia, pembelajaran kedua. Semoga video ini bermanfaat untuk anak-anak semua ya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Sebelum Bapak tutup, Bapak ingin mengingatkan ya anak-anak, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan melakukan 3M, yaitu memakai masker apabila bepergian, mencuci tangan menggunakan sabun sebelum dan sesudah melakukan sesuatu, dan selalu menjaga jarak agar tetap sehat. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Terima kasih sudah menonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.